Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam Pak Jenal. Seharian ini saya sepertinya tidak melihat Pak Jenal. Sibuk sekali ya Pak? Iya nih Pak Ade. Jadi saya baru pulang dari kunjungan rumah murid nih. Dan kebetulan ada Pak Ade, saya boleh nggak sharing dengan Pak Ade? Boleh Pak Jenal, kebetulan kelas saya sudah selesai hari ini. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Pak Ade. Jujur belakangan ini saya sedang kebingungan terkait murid saya di kelas. Tenang Pak Jenal, setiap persoalan pasti ada solusinya. Bapak boleh cerita kepada saya, setidaknya ada tempat untuk berbagi cerita Pak Jenal. Betul Pak, karena saya juga bingung nih. Baiknya saya sharing sama siapa terkait masalah murid ini loh. Sebelumnya, saya ingin bertanya nih sama Pak Jenal. Adakah tujuan Pak Jenal ingin mencapai dari pembicaraan kita ini? Ya dari pembicaraan ini saya sih harapannya jadi nggak bingung lagi gitu loh Pak. Saya berharap bisa menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan murid saya ini. Insya Allah Pak Jenal, nanti kita cari solusi bersama. Silahkan Pak Jenal ceritakan dulu permasalahannya seperti apa, monggo. Jadi begini Pak Ade, ada satu murid di kelas saya nih yang sering nggak masuk sekolah. Dalam seminggu mungkin dia ada 1 atau 2 hari tidak masuk sekolah. Masalahnya adalah setiap tidak masuk sekolah, orang tuanya itu selalu menginformasikan melalui WhatsApp dengan alasan yang berbeda. Maaf Pak Jenal, alasan yang berbeda itu maksudnya seperti apa ya? Macem-macem, Pak. Pernah nih dia itu izin karena bangunnya kesiangan. Kemudian alasan keluarga. Bahkan pernah izin tidak masuk karena kakeknya meninggal dalam waktu yang berbeda loh. Kakeknya meninggal dalam waktu yang berbeda. Maksudnya bagaimana Pak Jenal? Iya, jadi katanya minggu pertama kakek dari ibunya meninggal. Lalu minggu berikutnya kakek dari ayahnya itu meninggal. Tapi alasannya tidak tapi alasan yang sering dipakai itu justru adalah alasan yang karena alasan sakit Pak Ade. Waduh, baik Pak Jenal. Adakah alasan yang lain yang pernah disampaikan oleh dia Pak Jenal? Sebetulnya masih ada nih Pak, seperti tidak ada yang mengantar sekolah, tidak ada HP untuk belajar, tapi memang alasan yang paling sering dipakai adalah alasan karena dia sakit. Oh, sebelumnya saya tanya dulu deh sama Pak Jenal. Bagaimana hubungan Bapak Jenal dengan murid ini? Apakah Bapak dekat dengannya? Sebetulnya murid ini adalah murid saya dari kelas 7 Pak. Kalau dia masuk sekolah kita sering ngobrol. Kalau diberikan nasihat juga dia tuh suka manut-manut gitu, kayak oke Pak, baik Pak gitu. Bukan cuma saya sih, tapi juga dengan guru BK-nya. Tapi yang bikin saya bingung, besoknya setelah kita nasihati, malah dia ikut jadi nggak masuk lagi gitu loh. Padahal pada saat dinasihati bilangnya, iya Pak, baik Pak gitu. Oh, begitu Pak Jenal. Jadi, kalau boleh saya simpulkan Pak Jenal, yang membuat Pak Jenal bingung adalah murid ini sering tidak masuk. Padahal ketika dilakukan pendekatan secara personal, responnya ya positif ya. Betul Pak Ade. Lalu, selain pendekatan personal, kira-kira apa ada lagi yang Pak Jenal sudah lakukan sampai saat ini? Nah, hari ini saya akan melakukan kunjungan ke rumahnya karena sudah 2 hari ini tidak masuk dengan alasan sakit. Jadi saya mau ngecek nih beneran sakit apa enggak. Kemudian ya saya melakukan kunjungan untuk mencari tahu apakah murid ini betul sakit dan benar ada di rumah gitu loh Pak. Nah, itu sudah bagus Pak Jenal. Lalu bagaimana hasilnya dengan hasil pengecekan tadi Bapak? Jadi pada saat kunjungan tadi, saya memang ketemu sama ibunya dan anaknya juga ada di rumah. Saya ngobrol sama ibunya. Beliau menyampaikan bahwa memang masalah utamanya ternyata karena faktor ekonomi, Pak Ade. Bapaknya itu supir angkot, penghasilannya tidak tetap, kemudian jumlah keluarganya juga banyak, rumahnya juga kecil. Jadi mereka numpuk di satu tempat dan menyebabkan kesehatannya itu jadi gampang terganggu. Kemudian saat ada uang, maka bapaknya akan ngasih uang jajan, anaknya bisa sekolah. Tapi kalau misalkan bapaknya nggak ada uang, maka anak tersebut tidak berangkat sekolah, Pak Ade. Pak Jenal, sepertinya saya juga pernah punya pengalaman yang mirip dengan kasusnya Pak Jenal. Di sekolah saya juga banyak murid-murid yang tidak masuk karena faktor ekonomi keluarga Pak Jenal.
Sebelumnya, kalau boleh saya tahu Pak Jenal, apakah murid Bapak ini mendapatkan KJP? Nah, betul Pak Ade, dia itu terdaftar sebagai penerima KJP di kelas saya. Oh, berdasarkan pengalaman yang saya lakukan Pak Jenal, saya bersama guru BK memanggil orang tuanya ke sekolah. Kami berikan edukasi tuh mengenai pentingnya tanggung jawab orang tua di rumah, juga penggunaan KJP untuk anak, sehingga kebetulan sekolah murid, ya, murid ini bisa disupport oleh dana KJP seharusnya, termasuk untuk ongkos dan jajannya. Apakah Pak Jenal sudah melakukan cara-cara seperti ini? Sampai saat ini sih memang saya belum, Pak, memanggil orang tuanya ke sekolah. Karena memang pada saat kita mau panggil, anaknya masuk lagi, membaik lagi. Tapi setelah itu ya balik lagi, nggak masuk lagi. Jadi kalau kita mau manggil orang tuanya tuh, anaknya udah keburuan masuk gitu. Jadi kayak memperlihatkan sikap yang ke arah positif. Tapi ternyata dia berubah lagi, nggak masuk lagi. Lalu apa yang bisa saya lakukan saat memanggil orang tuanya nanti ya, Pak Ade? Nah, dari kasus yang pernah saya tangani Pak Jenal, orang tua diminta menuliskan pernyataan sebagai bentuk komitmennya untuk memperbaiki absen anaknya. Jika masih belum berubah juga, akan diatur sesuai dengan aturan sekolah yang berlaku. Seperti itu Pak Jenal. Oh, iya juga ya, Pak Ade. Selama ini komunikasi saya sama orang tuanya memang baik, tapi kurang kuat karena tidak ada komitmen secara tertulis yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah, betul Pak Jenal. Jadi Pak Jenal tidak perlu merasa bingung lagi setelah ini Pak Jenal. Wah, iya ya, Pak. Saya merasa agak lega sekarang nih, Pak Ade, setelah bercerita dengan Bapak. Saya merasa tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Alhamdulillah kalau gitu Pak Jenal. Jadi dari yang sudah kita bahas tadi, apa nih langkah-langkah yang akan Pak Zainal lakukan ke depan? Ya, Pak. Jadi, pertama saya akan berkolaborasi dengan guru BK untuk memanggil orang tuanya ke sekolah. Betul, rencana itu sudah bagus Pak Zainal. Lalu langkah apa lagi yang akan dilakukan Pak Zainal? Lalu kami akan berikan edukasi mengenai pentingnya sekolah untuk anak-anak, kemudian pemanfaatan KJP, juga meminta komitmen orang tua dalam mensupport pendidikan anaknya melalui penulisan surat pernyataan yang ditulis oleh orang tuanya. Nah, luar biasa sekali ide Pak Zainal seperti itu. Langkah penyelesaian yang dilakukan sudah sangat bagus dan tepat. Saya setuju dan siap mendukung ide-ide itu Pak Zainal. Lalu untuk murid Bapak sendiri, apa yang akan Bapak lakukan? Nah, untuk murid saya ini rencananya saya akan melakukan pendekatan personal yang lebih dalam lagi, Pak, supaya bondingnya itu bisa terbangun dengan baik sehingga dia itu semangatnya justru tumbuh gitu dari hubungan personal yang kita bangun gitu. Baik, setuju Pak. Motivasi belajar itu penting sekali dalam meningkatkan semangat belajar. Dan langkah yang dilakukan oleh Pak Zainal itu sudah betul. Dengan melakukan pendekatan-pendekatan personal. Saya setuju dengan ide Pak Zainal. Alhamdulillah ya Pak Ade, sekarang saya merasa tidak bingung lagi. Saya merasa lebih lega karena saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan terkait murid saya ini. Nah, saya jadi ikut senang Pak Zainal jika akhirnya Pak Zainal sudah merasa tidak bingung lagi. Tapi jangan lupa ya Pak Zainal, rencana yang baik harus dilandasi dengan komitmen yang baik pula. Lalu, komitmen apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana-rencana itu Pak Zainal? Oh iya Pak Ade, saya juga berpikir seperti itu. Jadi karena minggu ini anak-anak sedang ulangan bersama, asesmen akhir semester, saya bisa menggunakan waktu jam pulangnya untuk berkolaborasi, berkoordinasi dengan guru BK terkait pemanggilan orang tuanya. Juga menentukan waktu yang tepat untuk memanggil orang tuanya itu ke sekolah. Ya Pak Zainal, terima kasih. Lalu dukungan apa yang kira-kira Pak Zainal butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Terkait masalah ini, Pak Ade kan di kesiswaan ya. Jadi saya boleh nggak pinjam tata tertib sekolah terbaru terkait kehadiran siswa di sekolah untuk nanti saya ingatkan juga ke orang tua murid saya ini, Pak, biar lebih kuat. Baik, tentu Pak Zainal. Tata tertibnya ada di ruangan wakil kesiswaan. Nanti saya akan berikan kepada Pak Zainal. Semoga dengan rencana dan komitmen Pak Zainal tadi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan muridnya Pak Zainal ya. Amin, Pak Ade.
Terima kasih banyak ya Pak Ade atas waktu dan semua saran juga masukannya. Saya jadi merasa lebih tenang, saya merasa lebih lega sekarang. Semoga murid-murid di sekolah dapat selalu hadir setiap hari ya Pak Ade. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Pak Jenal juga, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Ade. Assalamualaikum, apa kabar Pak Ade? Waalaikumsalam Pak Jenal. Iya, alhamdulillah baik dan sehat Pak. Alhamdulillah Pak Ade, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati beberapa hari ini Pak Ade tidak terlihat bersemangat dan seceria biasanya ya Pak. Kalau boleh tahu kira-kira Pak Ade lagi ada masalah apa nih? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Pak. Namun saya bingung sekali mau mengutarakan kemana dan dengan siapa Pak. Kira-kira apakah Pak Zainal ada waktu? Mohon maaf ya Pak, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Bapak. Insya Allah saya ada waktu Pak. Pak Ade jangan sungkan. Pak Ade tidak mengganggu kok. Pak Ade bisa cerita sama saya. Alhamdulillah. Iya Pak, terima kasih Pak ya sebelumnya Pak ya. Jadi begini Pak, beberapa hari ini, belakangan ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya tidak bisa tenang Pak. Jadi, apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, Pak Ade? Dan kira-kira apa yang Pak Ade harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap sekali Pak akan ada mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya Pak Jenal. Baik, kira-kira masih ada lain yang ingin Pak Ade dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini Pak Jenal. Baik. Semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya ya. Solusi pemecahannya seperti apa, jadi permasalahannya seperti apa Pak Ade, silahkan diceritakan terlebih dahulu ya. Iya Pak Jenal, jadi gini Pak Zainal, beberapa hari yang lalu kepala sekolah saya melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi, saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah Pak Zainal. Bagaimana bisa Pak Ade? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Ade mendapatkan teguran tersebut ya? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak Zainal. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa ya Pak Ade maksudnya? Ya itu Pak Zainal, Bapak Kepala Sekolah mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran saya ya, yang saya lakukan di kelas Pak Zainal. Proses mengajar yang bagaimana nih Pak Ade? Apakah Pak Ade dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga sampai dikritik seperti itu oleh kepala sekolah? Iya Pak Jenal, jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku paket. Oh, lalu tanggapan Pak Ade bagaimana terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Kalau saya sih sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku-buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan Pak Jenal. Oh, jadi masalahnya begitu ya. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu nih Pak Ade. Selama ini, kira-kira apa saja yang Pak Ade lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak Zainal, saya menggunakan berbagai sumber dari buku-buku di perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Tapi ngomong-ngomong nih ya Pak Ade, Pak Ade sendiri ada alasannya kenapa tidak menggunakan buku paket ya? Ya, menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum Pak Zainal. Menurut saya sebetulnya itu sudah bagus ya Pak Ade. Menurut Pak Ade bagaimana hasilnya saat Pak Ade mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter dan profil belajar murid itu kan beragam dan belajarnya juga kan berbeda-beda ya. Oh iya ya, betul juga ya Pak Zainal. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini
menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasilnya belajarnya juga masih kurang maksimal tuh. Nah, itulah Pak Ade, pentingnya buku paket sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Bapak Kepala Sekolah kemarin adalah seperti itu, supaya Pak Ade menggunakan sumber belajar dengan buku paket juga. Jadi sebetulnya bukan melarang penggunaan media pembelajaran yang lain, tapi juga menyertakan buku paket sebagai salah satu sumber belajar. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak Zainal ya? Iya, jadi ngomong-ngomong setelah Pak Ade bercerita, gimana nih perasaannya Pak Ade? Terima kasih Pak Zainal. Terus terang, saya sudah merasa agak tenang. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Pak Zainal. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai Pak Zainal. Kira-kira apa yang membuat Bapak merasa masih sedikit resah selama ini ya Pak Ade? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak Kepala Sekolah menyampaikan hal tersebut kepada saya. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Pak Zainal. Oh, jadi jika saya boleh menyimpulkan yang membuat Pak Ade merasa tidak nyaman ya, adalah saat supervisi itu. Karena Pak Ade tidak menggunakan buku paket sebagai sumber belajar, lalu ketika Bapak Kepala Sekolah memperingatkan Pak Ade memberikan argumen, sehingga hal itu membuat Bapak Sekolah merasa tersinggung ya, seperti itu. Iya, Pak, betul. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Pak? Jadi gini Pak Ade, kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Ade bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri aja. Jika nantinya misalkan ya Pak Ade dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Pak Ade sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif atau solusi sehingga menambah semangat Pak Ade dalam mengajar. Iya ya, mudah-mudahan ya Pak Zainal ya. Iya, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi, selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas tadi bersama Pak Ade, lalu apa rencananya Pak Ade yang akan dilakukan selanjutnya? Iya Pak Zainal nih. Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Pak Zainal. Mungkin beliau akan memberikan solusi kali ya. Nah, sebuah rencana yang sangat bagus tuh Pak Ade. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang Pak Ade akan lakukan? Iya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui Bapak Kepala Sekolah, Pak. Dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku paket. Di samping itu juga meminta saran kepada Bapak Kepala Sekolah mengenai bagaimana menjalankan proses belajar, mengajar yang baik dan menyenangkan, Pak. Nah, betul Pak. Terus kemudian, bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Pak Ade selanjutnya nih Pak? Iya Pak Zainal, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku paket untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar Pak. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya terapkan. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara-cara tersebut Pak Zainal. Sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan-kebutuhan belajar para murid Pak Zainal. Wah, luar biasa sekali nih Pak Ade. Langkah penyelesaiannya yang Pak Ade ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu, Pak. Alhamdulillah, syukurlah Pak Zainal. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini Pak Zainal. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar Pak Zainal. Iya, Pak Ade. Alhamdulillah, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur. Pada akhirnya Pak Ade juga sudah merasa lega kan. Terus, dari yang sudah Pak Ade rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu nih, Pak? Adakah batasan deadline waktunya? Iya, baik Pak Zainal. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Bapak Kepala Sekolah tentang penggunaan buku paket. Secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah besok atau lusa Pak Zainal. Iya, Pak Ade. Terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Pak Ade butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut nih? Nah, terkait masalah ini Pak Zainal, ini juga masih dalam pikiran.
saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman sesama guru kelas, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, Pak Ade, menurut saya itu ide yang bagus sekali. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak Ade, dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan juga nyaman. Karena kalau mengajar dengan hati yang risau, yang gundah karena permasalahan tadi, mengajarnya pun jadi tidak maksimal ya Pak. Betul Pak, iya, amin, amin, amin ya robbal alamin Pak Zainal. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya Pak Zainal, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan ya Pak Zainal ya, bagi untuk para murid kita ya Pak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Iya, sama-sama Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Zainal. Sama-sama.